Ikatan Dokter Anak Indonesia mencatat kasus positif COVID-19 masih terjadi pada anak dan hingga kini jumlahnya belum melandai. Upaya deteksi kasus COVID-19 pada anak yang dilakukan Ikatan Dokter Anak Indonesia hingga tanggal 18 Mei 2020 mencatat data kasus COVID-19 pada anak yakni PDP sebanyak 3.324 kasus, 129 anak berstatus PDP meninggal dunia. 584 kasus anak terkonfirmasi positif COVID-19 dan 14 anak meninggal akibat COVID-19. Dari data tersebut menunjukkan bahwa tidak benar balita, anak, dan remaja tidak rentan terhadap COVID-19. Anak dengan gizi buruk, diare, dan pneumonia juga masih tinggi di Indonesia sehingga memperberat kondisi anak dengan kasus COVID-19. Lalu dengan masuknya tahun ajaran baru di era new normal, bersekolah di tengah kondisi pandemi COVID-19, amankah bagi anak? Berikut kita simak penuturan selengkapnya Dokter Spesialis Anak, Dr. Devi Gusmayanto, bersama reporter Desi di Ruang Klinik Sehati. Dokter, ini kan kita sudah memasuki era new normal, dan kemungkinan juga aktivitas di dunia pendidikan juga kabarnya sudah akan dibuka ya, Dok ya. Di saat pandemi COVID seperti sekarang ini, kira-kira untuk anak-anak aman tidak bersekolah kembali? Memang hal ini sudah dibicarakan juga di tingkat pusat itu. Jadi dari ketua PPID kita, Dr. Aman Pulungan, tidak menganjurkan jangan dibuka dulu untuk sekolah yang tatap muka, kecuali daring boleh, jarak jauh boleh. Dan tatap muka diperkirakan nanti sampai Desember 2020. Jadi kenapa? Karena dilarang untuk tatap muka, karena kita ini angka COVID itu kan belum bisa terkontrol, ini masih ada kasusnya, itu susah jadinya. Kemudian ya fasilitas kesehatan kita sebenarnya belum cukup memadai kalau ada pas-pas yang membludak nantinya. Dan ketiga, kita pun tidak cukup untuk mendeteksi pasien dengan COVID-19 dengan PCR. Kita masih kurang. Kita harapkan nanti kita masih seper 30 dari Malaysia, seper 50 dari Singapura, itu data terakhir. Jadi kalau memang sekiranya kita bisa deteksi PCR atau percepat PCR itu bisa 30 kali dari konfirmasi sekarang, itu bisa kita seleksi gitu. Jadi anak-anak yang sekolah itu kita bisa PCR dulu gitu. Bisa PCR, kalau dia negatif, anak-anak, guru-guru, kemudian ya tenaga-tenaga kesehatan, tenaga misalnya cleaning service-nya atau mungkin orang kantinnya, tenaga usahanya, kita cek PCR itu bisa kita lakukan. Tapi kalau untuk sekedar untuk screening suhu, periksa suhu juga tidak menjamin dia sakit atau tidak. Kenapa? Karena sebagai besar pada pasien-pasien dengan COVID ini, kalau anak-anak muda atau orang dewasa muda itu adalah tanpa gejala, OTG. Jadi orang tanpa gejala. Walaupun kasus-kasus di SIA itu yang dari pesantren itu ada 3 orang yang kita rawat ya, itu adalah tanpa gejala sama sekali. Tapi swabnya positif. Malah 1-2 positif, yang ketiga masih positif dia, yang 45 baru negatif. Itu kasus yang kemarin. Jadi memang riskan kita kalau kita buka sekolah yang dengan tatap muka, ya, karena apa? Nanti kalau kita harapkan herd immunity itu bahaya jadinya. Ya, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa anak-anak, balita dan remaja itu tingkat risikonya lebih rendah dibandingkan orang yang usia lanjut terpapar COVID. Itu seperti apa? Seberapa besar persentase risiko dari anak-anak, remaja, dan balita yang terpapar COVID ini? Ya, dulu awalnya memang dijelaskan bahwa usia muda ini mungkin lebih tahan ya, tapi sebenarnya risikonya hampir sama. Dulu pemikiran kenapa usia muda anak-anak itu lebih tahan, karena dia sering terpapar dengan virus corona. Dia influenza biasa, corona biasa gitu, yang satu ordo atau satu jenis dengan corona ini. Ya mungkin dia
terbentuk antibodi untuk melawan corona yang COVID-19 ini. Kemudian juga ada analisa lainnya bahwa anak-anak muda ini dia mungkin jarang yang hipertensi, yang diabetes mellitus, yang anak muda dia jarang itu, walaupun asma sering, tapi penyakit paru kronis itu jarang. Makanya reseptor S2-nya itu kurang di anak-anak. Makanya reseptor ini tempat lengketnya virus itu ke dalam, mungkin di saluran nafas atau saluran cerna gitu. Dan itu berkurang pada anak-anak. Tapi itu ya mungkin itu analisa awal ya. Tapi dari kenyataannya, dari data yang kita dapatkan dari IDAI, kita mengumpulkan data secara internal bahwa kasus anak itu memang cukup tinggi juga, masih meningkat nih, nggak ada melandainya. Per 1 Juni 2020 kemarin, anak-anak yang terkonfirmasi itu ada sekitar 995 orang, yang meninggal sebanyak 26 orang. Jadi itu kan tidak terekspos. Jadi ternyata banyak, yang PDP aja sekitar 4 ribuan di Indonesia 4 ribuan. Data itu diambil dari data dari IDAI, dari data IDAI gitu. Dan itu pun ternyata banyak anak-anak kita yang terkena. Selama ini bahwa anak itu jarang terkena, ternyata banyak. Itu datanya sahih ya, itu kan data-data dari kami, dari dokter-dokter anak di Indonesia yang diambil gitu. Jadi tidak bilang anak itu cukup kuat enggak. Jadi sebenarnya sama aja. Kenapa? Karena anak Indonesia ini komorbidnya juga ada. Kasusnya gizi buruk, kita juga banyak gizi buruk. Gizi kurang, itu juga banyak di Indonesia ini. Kasus-kasus diare dan kasus-kasus daripada demam berdarah, pneumonia sebagai penyebab kematian pertama, diare dan pneumonia yang kedua, itu memang cukup besar di Indonesia ini. Dan itu adalah komorbidnya. Kenapa komorbid? Karena dengan diare, dengan pneumonia, akhirnya ada kerusakan daripada organ tubuhnya, kerusakan dari paru, kerusakan daripada organ pencernaan, dan itu tempat masuknya dari COVID sebenarnya. Ditambah dengan gizi. Kalau gizinya kurang ya, itu daya tahan tubuhnya jadi kurang, akhirnya gampang masuk COVID-19 ini, ke corona ini. Makanan harus dijaga. Iya, makan dijaga kalau anak-anak ini, ya makanan bergizi tentunya. Ya, mungkin ada seperti apa nih aturan protokol kesehatan yang nantinya harus diterapkan oleh pihak sekolah, terutama sekolah yang formal nih, ketika nanti dibuka kembali? Ya, kita tidak bicara, memang susah sih kalau kita memikirkan sekarang membuka. Ini kan IDAI itu kan sudah melarang sebenarnya. Jadi kita tidak bisa bicarakan waktu buka nanti bagaimana. Kalau kami tidak menganjurkan, makanya kami tidak pun salah kalau saya menginginkan protokol kesehatan, berarti kan ada kemungkinan untuk dibuka gitu. Ya, saya juga tidak menyarankan juga kalau dibuka, bagus ditutup aja, karena walaupun protokol kesehatannya bagus, dan itu contohnya Korea Selatan kan dibuka ya 1 bulan gitu. Akhirnya banyak kasus lagi ditutup, lockdown lagi. Jadi ada beberapa contoh Australia gitu, yang Cina masih bertahan dia sekarang. Kabarnya Singapura juga itu lebih, mungkin kita bukan tidak menyampingkan Indonesia ya, kan di situ orang tuh tinggi tuh, pakai masker, jaga jarak gitu, tidak menjauhi kerumunan gitu. Dia tetap juga protokol kesehatan itu tetap standar umumnya gitu, ya cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kemudian tidak menjauhi kerumunan gitu, keramaian gitu, social distancing, tetap juga kena. Jadi kita lagi di sama kita itu agak riskan untuk membuka sekolah, makanya saya juga menunjukkan jangan buka dulu lah, jarak jauh aja. Mungkin ini sedikit lagi dok, ada mungkin apa yang disampaikan bagaimana cara orang tua untuk bisa melindungi anaknya gitu dari resiko COVID ini, yang harus diterapkan di rumah apa dok? Ya, yang tentu terutama sekali anak-anaknya jangan di rumah aja lah, di rumah saja, nggak boleh keluar gitu. Kecuali kasus-kasus yang emergensi, misalnya anaknya sakit boleh dibawa, atau mungkin ada sesuatu hal yang perlu ya
itu tidak boleh ditunda. Tapi kalau memang kalau bisa ditunda atau memang disuruh di rumah saja, itu salah satunya gitu. Kemudian juga di rumah juga biasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Iya, dok, ini juga ada kekhawatiran bagi orang tua yang memiliki bayi, balita Iya. gitu untuk membawa putra putrinya memberikan vaksin gitu ke Iya. pusat layanan kesehatannya seperti apa nih, dok? Membawanya mungkin apakah tetap memberikan vaksin Iya. atau bagaimana? Jadi mungkin bagi ibu yang punya putra putri yang kecil, imunisasi itu tetap wajib. Kenapa? Karena kalau kita tidak imunisasi nantinya, pasien nanti, tidak hanya COVID yang akan melanda Indonesia, mungkin penyakit-penyakit campak, penyakit TBC, penyakit-penyakit diare, mungkin penyakit difteri, tetanus, pertusis, itu akan meningkat jadinya. Dan ya itu penyakit-penyakit yang belum habis di Indonesia, di dunia pun belum habis itu. Jadi jangan ditunda lah. Kalau imunisasi ini paling tidak ya 2 minggu boleh ditunda gitu. Tapi kalau memang aman-aman saja kan boleh dibawa, nggak ada masalah. Kalau dengan protokol kesehatan gitu. Jadi kemudian mungkin dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga kalau di klinik atau mungkin di puskesmas ataupun yang di posyandu ya mungkin dibedakan nanti, mungkin harinya dibedakan. Kalau pasien-pasien imunisasi tentu pasien-pasien yang tidak sakit, dia sehat gitu. Nanti diberikan waktunya, mungkin jam sekian imunisasi, nanti jam sekian lagi, setelah itu baru anak-anak yang sakit. Jadi jangan dicampur gitu, dicampur datanya karena nunggunya. Dan kalau bisa nanti ada aturannya, mungkin ada mungkin di suatu klinik atau puskesmas dia ada sistem antrian gitu. Jadi pasien itu misalnya dia masuk ke mungkin WA sistem WA, daftar jam berapa dia datang. Misalnya dia datang jam 8, dia jam 8 aja datang. Dia nggak perlu antri gitu. Jadi di sana daftarnya udah dibuka, statusnya udah ada, tinggal duduk aja. Jam 8 dia datang di situ dan langsung dilayani gitu. Reporter Desi Ekawati, kameramen Eko Triyono, tim liputan melaporkan.